Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam Abu Usman Sa'id bin Salam Al-Maghribi. Imam Abu Usman Sa'id bin Salam Al-Maghribi radhiyallahu taala anhu. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min kalam al-akhyar, Abu Usman Sa'id bin Salam Al-Maghribi radhiyallahu ta'ala anhu huwal al-imam al-qudwah Syekhus Sufiyah Abu Usman Sa'id bin Salam Al-Maghribi Al-Kairawani nazilu Naisabur safara wa hajja wa jawara muddatan wa laqiya masai Masr wa Syam. Qala Sulami kana awhadal masyayikh fi tariqatih lam nara mithlahu fi ulul hal wa sawnil waqt. Qala al-Khatib kana min kibaril masyayikh lahu ahwalun wal karamat tuwfiya sanata 73 wa 300. Beliau adalah seorang imam Sufiyah Al-Maghribi. Maghribi itu Maghrib, itu Maroko sana, aslinya dari Maroko. Dan beliau wafat pada tahun 373. Min kalami rahimahullah ta'ala man athara suhbatal aghniya ala mujalasatil fuqara ibtalahu Allahu bimautil qalbi. Barang siapa yang memilih berteman dengan orang-orang kaya, meninggalkan berteman dengan orang-orang fakir,
Jadi sukanya kawan pokoknya orang kaya-kaya aja yang beruang-beruang, konglomerat, bos-bos, pokoknya yang banyak-banyak duit lah. Sukanya berkawan dengan orang yang banyak duit, tidak mau duduk dengan orang-orang fakir. Ibtalahu Allahu bimautil qalbi, maka Allah akan memberinya bala dengan matinya hati. Dia akan terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mati. Hatinya mati itu macam mana? Susah dinasihatin, susah mengambil pelajaran, susah nak tobat, susah. Udah salah, jelas-jelas dia tahu salah, tapi nak berubah dia susah. Hati macam udah mati, tahu dia itu salah, tapi dia entahlah nak berubah kok tidak ada keinginan berubah. Dinasihatin orang betul dengan bahasa yang betul, bahasa yang sopan dan sebagainya, tapi dia rasanya kok nggak bisa berubah, ya susah. Itu namanya hati dah mati. Barang kalau udah mati digoyang-goyang dia tak akan bangun lagi, ya. Ada hewan mati, kucing mati, ini kan goyang-goyang, dia tak akan hidup lagi, mati. Hati begitu juga. Kalau hati dah mati, ini kasih nasihat apa diapain, itu tetap gitu aja. Penat yang nasihatin, nggak bisa menerima pelajaran, nggak bisa menerima satu nasihat, ya, kebenaran, nggak bisa dia menerimanya karena ada mati. Yaitu bahayanya orang yang hanya sukanya berteman dengan orang-orang kaya, tidak mau duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, orang-orang ahli ibadah. Jadi dia suka dengan ahli dunia saja. Nah, zaman sekarang begitu, gengsi duduk dengan orang miskin tuh gengsi. Kalau dengan orang kaya-kaya tuh hebat. Sekarang orang dihormati, diagungkan karena duitnya. Karena duitnya. Kalau orang kaya-kaya tuh wah gini, siapnya bukan main. Para penjilat itu dia akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadis ini hikmah ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata ghaniyan li ghinah faqad dhahaba thulutsa dinih. Barang siapa yang mendatangi orang kaya karena hartanya, karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang. 2/3 agamanya hilang. Tinggal 1/3, udahlah mati hatinya dah. Hatinya mati. Naudzubillah subhanallah. Jadi bukan tak boleh berteman dengan orang kaya, boleh. Datang ke orang kaya boleh, tapi hatinya tuh yang betul. Hatinya tuh yang pas. Jangan pergi ke orang kaya anaknya jilat lah, apa sekali ngampu. Biar dapat duit, biar dikasih duit. Nah, biar dapat kedudukan, ya angkat derajat pangkatnya. Karena dunia. Jadi betul-betul menghinakan dirinya di hadapan manusia. Ini nggak bagus. Kalau zaman-zaman sekarang ini kayaknya itu menjadi hal yang biasa. Orang-orang kaya datang, yuk macam mana? Jadilah nanti dapat hati di hati. Mungkin nanti dapat berapa dikasih berapa, lumayan. Sengaja ngampu. Tak tahan diampu, kasih duit. Mudahkan. Kayak begitu. Itu hal yang tidak bagus. Datang karena hartanya. Kalau datang ya sekedar silaturahim. Pokoknya urusan-urusan yang lain tidak ada masalah. Apalagi urusan dakwah, silakan ya, silaturahim. Yang penting di hati ini
jangan menghinakan diri hanya untuk beberapa rupiah atau hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi. Nah, murah betul kayak gitu, murah. Nah, tidak bagus. Tapi kalau dengan orang-orang miskin, malas dia, merasa dia tuh macam tak level dengan orang-orang miskin, duduk-duduk ini, tak level lah. Mujalid fuqara, fuqara ini ketika orang-orang fakir, dan juga berarti orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang ahli ibadah yang lebih memilih akhirat daripada dunia. Jadi penampilannya ya begitu seadanya, enggak wah, mewah, elit, itu enggak. Jadi orang-orang sombong akan malu dan tidak mau untuk duduk bersama orang-orang yang sifatnya ya menengah ke bawah. Aktivitasnya gitu-gitu aja, duduk sama gini, malas lah. Ya, enak duduk dengan yang lain sambil ketawa ke TV, makan sana makan sini, bisnis ini bisnis itu, bahas apa segala macam. Tak main lah duduk dengan orang-orang yang al-fuqara, orang-orang ahli ibadah. Dia merasa lebih hebat dan lebih mulia daripada orang-orang yang orang-orang tampang casingnya biasa tetapi rajin beribadah. Nah, itu seperti itu. Itu sekarang ini sudah zamannya, dan kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Inilah namanya nasihat ya dari para ulama, kata-katanya. Kalau kita enggak mengambil teladan dari mereka, kita enggak tahu, kita merasa ini betul, ini enggak apa-apa, biasalah kita ngarep duit orang tuh biasa, enggak biasa ya, tidak biasa. Wa qala asin nadimun khairun min ta'in mudda'in. Kata beliau lagi, seorang yang bermaksiat tetapi dia menyesal itu lebih bagus daripada orang yang taat tetapi mudda'in, mengaku-aku, maksudnya dia ini ujub, rasanya wah aku mantap, jadi seorang yang maksiat tetapi dia menyesal itu lebih bagus daripada orang yang taat tapi dia ujub, ngaku, merasa wah. Kenapa? Li'anal 'asiya yatslubu tariqa taubatih wa ya'tarifu binaqsih. Karena orang yang bermaksiat dia akan mencari jalan untuk bertobat. Tahu dia salah, aduh menyesal, aku ngapalah, aku gini, ngapalah. Dia mencari jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tarifu binaqsih, dan dia mengakui kekurangannya. Aku ni apalah gini, kenapa lah gini, merasa kekurangan, jelek aku ni, kurang, dosa banyak. Itu sisi baiknya apa? Dia akan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kekurangan dirinya. Wal mudda'i yatakhabbatu fi haibali dakwah. Sebaliknya orang yang tadi taat, yaitu orang yang taat, yang ujub ya, itu dia akan terbelenggu dengan tali-tali pengakuannya, keujubannya tadi. Jadi dia terikat oleh tali ujub, dia merasa bagus, padahal itu hal yang tidak bagus. Merasa hatinya, di dalam hati sudah merasa wah sudah hebat aku nih, dah wah rajin ini. Soalnya nengok orang-orangnya, hafal lah orang-orang nih, tak pakailah sampah dah jahanam semua orang-orang nih, tak naik apa nih ibadahnya apa kayak gitu. Dia merasa wah, perasaan wah ini karena dia merasa benar, maka dia tidak ada merasa ingin taubat. Dia merasa tidak benar, tak apa, padahal itu adalah hal yang salah. Tetapi ketika seorang dia merasa tidak salah, maka dia tidak akan bertaubat. Mau taubatin apa? Aku nggak dos. Maksudnya tidak ada hal yang harus aku taubatkan. Ini dah betul ibadah, aku dah rajin ini. Dia tidak tahu mudda'innya itu. Sifat
merasa ujubnya, wah aku udah bagus dah ini, itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Dan dia akan terbelenggu terus, dia gitu terus nanti ibadah dibelenggu, tidak mengakui kekurangannya. Dia kurang tetapi merasa tidak kurang atau merasa betul. Itu jeleknya. Liyakun tadabburuka fil khalqi tadabbur ibrah wa tadabburuka fi nafsika tadabburul mau'izah wa tadabburuka fil Qur'an tadabbur haqiqah wa mukasafah. Beliau berkata lagi, hendaklah terakhir tadabburmu tentang makhluk dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadabbur ibrah. Ibrah ini mengambil pelajaran. Tengok orang melakukan hal-hal yang tak bagus, akhirnya terjadi hal begini. Orang yang bagus gini. Jadi kalau sedang mikirin makhluk, itu dijadikan satu tadabbur yang sifatnya mengambil pelajaran, bukan mikirin orang makhluk ini cari kesalahannya, apalah tuh jelek betul, apalah tuh, kenapa nggak gitu. Kita boleh umpamanya melihat ada seorang yang berperilaku tidak baik, ya, kemudian terjadi umpamanya ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita boleh melihatnya, berpikir tentangnya, tetapi bukan sifatnya untuk mengolok-olok atau merasa kita lebih baik, tetapi itu kita jadikan ibrah, pelajaran. Pelajaran gimana? Oh, orang ini kalau dia suka melakukan hal-hal yang buruk seperti ini, maka resikonya seperti ini. Nah, jadi aku jangan begitulah, itu tidak baik. Nah, itu tidak baik, jelas. Jadi itu dijadikan satu pelajaran. Nah, bukan kalau ada terjadi hal yang seperti itu diolok-olokin, kita ikut ngolok-ngolokin, itu nyeritain, ikut menghibah, tidak begitu. Nah, tapi dipikir, diambil pelajarnya. Pelajarnya seperti apa? Oh, kalau orang baik gini-gini ternyata dia begini. Oh, gitu. Yalah, itu pelajaran yang kita nampak di depan mata kita, bukan untuk dicela atau kita merasa lebih hebat daripada mereka. Wa tadabburuka fi nafsika tadabbur mau'izah. Sedangkan engkau kalau untuk memikirkan dirimu, engkau hendaklah bertadabbur, memikirkan tentang tadabbur mau'izah, yaitu menasihati diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri ini, berpikirlah untuk selalu menasihati dirimu. Nasihati, kurangnya apa ya aku nasihatin, kurangnya ini aku punya sifat ini nasihatin, jangan begini, aku punya sifat ini jangan gini, aku kok malas jangan malas, aku kok dengki jangan dengki, nasihatin terus. Apa sih aku ini jeleknya, dipikirin, oh ini tak bagus, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nah, tadabbur nasihat. Jangan yang dipikirin, kalau mikirin diri sendiri enggak. Yang dipikir aku nak apa ya, aku nak apa ya, aku nak apa ya, pikir berangan-angan panjang tak kemana-mana. Aku pengen ini, bangun ini, itu beli itu. Itu yang dilamun-lamunkan. Enggak. Melamunkan diri itu melamun untuk macam mana kita menasihati diri kita, cari kekurangan diri kita itu apa, kemudian disitulah poin-poin kita untuk menasihati diri sendiri. Jangan gini, jangan gini, jangan gini, ini tak baik, jangan gini, ini tak baik, ini tak baik, jangan gini. Nah, itu untuk menasihati diri sendiri, bukan untuk mencari wahnya. Kadang orang ini pikir, aku ini hebat lah sudah, aku ini gini lah, aku ini. Itu berarti dia justru timbulnya kepada ujub. Nah, itu tidak bagus. Carilah kekurangan diri untuk dinasihati, bukan cari kelebihan yang akan membuat menjadi ujub. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.